Siapa? Tiko. Yang cewek tadi? Cowok yang rumahnya Oh, mewah. Yang cewek mah saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dipakai, dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Tapi di dalam itu bang, katanya si Tiko ini bukan anak kandung gitu. Dia masih punya hak untuk rumah atau? Ya, yang jelas saya nggak tahu fakta sebenarnya. Yang jelas bahwa yang berhak atas warisan adalah istri dan anak kandung. Kalau nanti ternyata tidak ada ahli waris anak atau anak kandung atau istri, berarti saudara bapaknya. Ya, kalau yang Islam beda lagi, ada nanti rumus-rumusnya. Tapi yang jelas bahwa saudara terdekat gitu loh. Bang, tapi kan akhirnya itu menjadi tanah sengketa. Kenapa? Kan diperebutkan juga. Yang memegang sertifikat bukan Tiko sama ibunya, tapi ada orang lain lagi dan itu. Oh, itu saya nggak tahu detailnya. Kenapa sertifikat di tangan orang, ya kita harus tanya dulu kenapa gitu loh. Tadi abang ada ngobrol apa dengan Tiko atau Tiko? Dia nggak ngomong apa-apa sih, dia bilang tidak ada masalah hukum. Ya. Nah, tapi kan ini mungkin keluarga dari ayahnya almarhum ayah Tiko mau melaporkan karena Tiko menggambar-gemborkan hal ini nih bang. Saya kira pertama Tiko itu siapa dulu? Apakah dia anak kandungnya atau tidak? Yang kedua, yang digambar-gemborkan itu masih hal yang normal. Yang ketiga, dia boleh dikatakan termasuk pahlawan juga, bisa ngurus ibu yang sudah tua begitu dan juga ada yang bermasalah, sekalipun terlepas dari apakah dia anak kandung atau tidak. Emang dia bukan anak kandung apa? Katanya bukan kata dari keluarga ayahnya. Ya berarti ya makanya hati-hati, karena kalau nanti ibu itu meninggal, yang berhak warisan adalah saudara-saudara terdekat. Ya. Tapi bisa dikasusin nggak sih bang seperti itu? Dikasusin apa? Statementnya mungkin karena tanahnya juga. Ya kan si Tiko kan belum menyerang nama seseorang. Bahwa dia memviralkan ibu itu dan kemudian mendapat tanggapan positif, bantuan dari orang malah bermanfaat bagi ibunya kan. Jadi di mana aspek melanggar hukumnya? Tapi kan mungkin keluarga dari Tiko sendiri bang mungkin merasa dirugikan karena membawa bapaknya bahwa dianggap menelantarkan, jadi keluarga bapaknya itu berisik mungkin bang. Ya saya kira belum ada dasar, karena buktinya selama puluhan tahun ada yang saudaranya yang datang mengurus ibu ini. Ya itu pertanyaan, ada yang nggak datang? Ya. Kalau memang belum, ya kenapa tiba-tiba mau ngurusin gitu kan? Bang, Norma dong update sedikit lah. Siapa? Tiko. Yang cewek tadi? Cowok yang rumahnya mewah. Yang cewek mah? Saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa orang ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup. Karena mungkin diperlukan kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan. Karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan. Sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya dengan kekayaan yang rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja? Dipakai, dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi.
Tapi di dalam itu bang katanya si Tiko ini bukan anak kandung gitu. Dia masih punya hak untuk rumah atau seperti apa? Ya, yang jelas saya nggak tahu fakta sebenarnya. Yang jelas bahwa yang berhak atas warisan adalah istri dan anak kandung. Kalau nanti ternyata tidak ada ahli waris anak atau anak kandung atau istri, berarti saudara bapaknya. Ya, kalau yang Islam beda lagi, ada nanti rumus-rumusnya. Tapi yang jelas bahwa saudara terdekat gitu loh. Bang, tapi kan akhirnya itu menjadi tanah sengketa. Kenapa? Kan diperebutkan juga. Yang memegang sertifikat bukan Tiko sama ibunya, tapi ada orang lain lagi dan itu. Oh, itu saya nggak tahu detailnya. Kenapa sertifikat di tangan orang, ya kita harus tanya dulu kenapa gitu loh. Tadi abang ada ngobrol apa dengan Tiko atau Tiko? Dia nggak ngomong apa-apa sih, dia bilang tidak ada masalah hukum. Ya. Nah, tapi kan ini mungkin keluarga dari ayahnya almarhum ayah Tiko mau melaporkan karena Tiko menggambar-gemborkan hal ini nih Bang. Saya kira pertama Tiko itu siapa dulu? Apakah dia anak kandungnya atau tidak? Yang kedua, yang digambar-gemborkan itu masih hal yang normal. Yang ketiga, dia boleh dikatakan termasuk pahlawan juga, bisa ngurus ibu yang sudah tua begitu dan juga ada yang bermasalah, sekalipun terlepas dari apakah dia anak kandung atau tidak. Emang dia bukan anak kandung apa? Katanya bukan kata dari keluarga ayahnya. Ya berarti ya makanya hati-hati, karena kalau nanti ibu itu meninggal, yang berhak warisan adalah saudara-saudara terdekat. Ya. Tapi bisa dikasusin nggak sih Bang seperti itu? Dikasusin apa? Karena statementnya, mungkin karena tanahnya juga. Ya kan si Tiko kan belum menyerang nama seseorang, bahwa dia memviralkan ibu itu dan kemudian mendapat tanggapan positif, bantuan dari orang malah bermanfaat bagi ibunya kan. Jadi di mana aspek melanggar hukumnya? Tapi kan mungkin keluarga dari Tiko sendiri Bang mungkin merasa dirugikan karena membawa bapaknya bahwa dianggap menelantarkan, jadi keluarga bapaknya itu berisik mungkin Bang. Ya saya kira belum ada dasar, karena buktinya selama puluhan tahun ada nggak saudaranya yang datang mengurus ibu ini? Ya itu pertanyaan. Ada yang nggak datang? Kalau memang belum, ya kenapa tiba-tiba mau ngurusin gitu kan? Bang, Norma dong update sedikit lah. Siapa? Tiko. Yang cewek tadi? Cowok yang rumahnya Oh, rumah mewah. Yang cewek mah saya kira nggak ada masalah. Artinya apa? Bahwa dia mengurus ibunya itu sesuatu yang kita puji. Terus dia masih beruntung ditinggal orang tua rumah yang sangat besar. Bahwa ibunya sudah penyakit tua, ya itu bisa dimaklumi. Mungkin nanti dari segi hukum akan ada masalah kalau rumah itu mau dijual saat ibunya masih hidup, karena mungkin diperlukan, kalau memang sudah tidak bisa secara normal lagi berpikir, mungkin ibunya perlu penetapan pengadilan untuk pengampuan, karena sebagai ahli waris kan dia sama ibunya kan, sedangkan ibunya kan perlu putusan pengadilan mengenai pengampuan agar bisa menjual rumah tanah tersebut. Kalau saya sarannya, dengan kekayaan rumah yang begitu besar, kenapa nggak jual aja, dibeli rumah yang lebih kecil dan sisanya dipakai untuk kebahagiaan ibunya, untuk biaya hidup sehari-hari. Saya kira nggak terlalu serius saya lihat masalah yang mereka hadapi. Tapi di dalam itu bang katanya si Tiko ini bukan anak kandung gitu. Dia masih punya hak untuk rumah atau seperti apa? Ya, yang jelas saya nggak tahu fakta sebenarnya. Yang jelas bahwa yang berhak atas warisan adalah istri dan anak kandung. Kalau nanti ternyata tidak ada ahli waris anak atau anak kandung atau istri, berarti saudara bapaknya. Ya, kalau yang Islam beda lagi, ada nanti rumus-rumusnya. Tapi yang jelas bahwa saudara terdekat gitu loh. Bang, tapi kan akhirnya itu menjadi tanah sengketa. Kenapa? Kan diperebutkan juga. Yang memegang sertifikat bukan Tiko sama ibunya, tapi ada orang lain lagi dan itu. Oh, itu saya nggak tahu detailnya. Kenapa sertifikat di tangan orang, ya kita harus tanya dulu kenapa gitu loh. Tadi abang ada ngobrol apa dengan Tiko atau Tiko? Dia nggak ngomong apa-apa sih, dia bilang tidak ada masalah hukum. Ya. Nah, tapi kan ini mungkin keluarga dari ayahnya almarhum ayah Tiko mau melaporkan karena Tiko menggambar-gemborkan hal ini nih Bang. Saya kira pertama Tiko itu siapa dulu? Apakah dia anak kandungnya atau tidak? Yang kedua, yang digambar-gemborkan itu masih hal yang normal.
Yang ketiga, dia boleh dikatakan termasuk pahlawan juga, bisa ngurus ibu yang sudah tua begitu dan juga ada yang bermasalah, sekalipun terlepas dari apakah dia anak kandung atau tidak. Emang dia bukan anak kandung apa? Katanya bukan kata dari keluarga ayahnya. Ya berarti ya makanya hati-hati, karena kalau nanti ibu itu meninggal, yang berhak warisan adalah saudara-saudara terdekat. Ya. Tapi bisa dikasusin nggak sih Dok seperti itu? Dikasusin apa? Karena statementnya, mungkin karena tanahnya juga. Ya kan si Tiko kan belum menyerang nama seseorang, bahwa dia memviralkan ibu itu dan kemudian mendapat tanggapan positif, bantuan dari orang malah bermanfaat bagi ibunya kan. Jadi di mana aspek melanggar hukumnya? Tapi kan mungkin keluarga dari Tiko sendiri Bang mungkin merasa dirugikan karena membawa bapaknya bahwa dianggap menelantarkan, jadi keluarga bapaknya itu berisik mungkin Bang. Ya saya kira belum ada dasar, karena buktinya selama puluhan tahun ada yang saudaranya yang datang mengurus ibu ini. Ya itu pertanyaan, ada yang nggak datang? Kalau memang belum, ya kenapa tiba-tiba mau ngurusin gitu kan? Bang, Norma dong update sedikit. Siapa? Tiko. Yang cewek tadi? Ada di mana? Tadi lebih juga ngejar Ada. dia pergi mau ke Dapat. Jam berapa? baru banget. Ngomong apa? Ngomong gitu doang. Penggotnya mana? Di mana? Tiko.
Orang juga ikut. Ada di mana? Tadi itu juga ngejar itu. Ada. Dia pergi mau ke Dapat. Jam berapa? baru banget. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam.
Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam.
Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam.
Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam.
Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam. Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko sedang dibikin saluran air untuk rumah ini yang sebenarnya sejak 12 tahun lalu sudah tidak ada aliran air dan aliran listrik. Warga setempat bergotong royong bersama PPSU untuk membangun mata air di kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko yang sudah terbengkalai sejak 12 tahun silam.
Setelah viral kemarin juga kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko mulai dibersihkan, seperti sudah tidak ada lagi pohon-pohon besar yang ada di depan rumah, dan ini dari suku dinas kehutanan sudah menebangi pohon yang ada di depan kediaman rumah Ibu Eni dan Tiko. Dibantu dengan PPSU yang membersihkan rumah dari Ibu Tiko ini. Dan sekarang saat ini warga juga bersama PPSU sedang membangun mata air untuk rumah Ibu Eni dan Tiko. Masuk. Oh iya, banget banget. Bukannya ada loh. Ya, selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur yang menempel di seluruh permukaan.
Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi raputan yang ada di rumah ini. Assalamualaikum. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Enggak deh. Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, yang ke atas. Ya, tanggung. Dulu evakuasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Konserinya masih serem ya. Iya, mau. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Bu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Ah, pasti bersihin, baru kesini lagi. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya? Tapi
sebelum terbengkalai pernah kesini nggak Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja. Dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih Alhamdulillah lagi perhatiin ya Mas lingkungan. Maaf ya. Maaf. iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tetangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Ini bagian balkon rumah. Ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini. Ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Ini rapuh gitu ya. Paling bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, kemana di bawah dia? Mandi. Dari sininya dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisinya ada di sini. Oh, di bawah ini ya. Iya, ada dekat kamar mandi. Oh, Itu kamarnya Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. ya untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu di sini? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Tahun-tahun emang kok perabotan udah bersih ya. Kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Kurang tahu, aku juga nggak paham. Mungkin tembak kali. Ini rumah berapa M ini Mbak? Iya.
Perabotan mahal, Bu. Ini kamar mandi kan tadi. Masya Allah. Dapat makan ya Bu ya. Tempat sholat ya. Iya kan? Bu ke center Mbak. Bisa mau ke center? Ya. Oh, tapi ini tempat wudhu ya. Ini sholat ya. Ini bagian kamar mandi. Dan apa tadi mandi ya? Iya, tempat sholat. Coba makannya sih Mbak. Oh, ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Ini mungkin bagian ruang tamu. Oh, atau mungkin garasi ya. Oh, yang tidak berkepentingan ya.
betul rumahnya memang sudah dibersihkan ya sejak kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, bagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk sobat Grit yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, kayunya ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihat ya, kayunya masih sangat kokoh. Ini dia Ketua RT setempat. Pak, ini untuk ukuran rumah yang udah terbengkalai, nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya berarti kan ini kualitasnya
Iya, bagus. Jadi Tiko orang mampu bapaknya. Kalau dia nggak mampu, nggak akan seperti papa ini. Iya, kalau boleh tahu dulu pekerjaannya apa sih, Kak? Kedua orang tuanya itu. Saya nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak sama ibunya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiko katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Ya, jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya di mana. Ya kan? Pandang ya. Itu. Di kontraktor juga kan. Kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya. Ayo. Ayo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih, Pak? Sebelum bapaknya pergi gitu ya, pernah masuk nggak sih, Pak? Saya ya kalau ada acara-acara masuk. Oh iya, banyak banget ikannya belum. Ya, selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus.
seluruh permukaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi perabotan yang ada di rumah ini. Assalamualaikum. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Enggak deh. Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, ke atas. Ya, tanggung. Boleh sih, kelas ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Tahun, nah dokter kami datang di dulu lama. Iya, kita udah. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Ibu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Oh, pasti bersihin, baru kesini lagi. Belum. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya?
Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja. Dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih. Alhamdulillah diperhatiin ya Mas. Itu mah. Maaf ya. Maaf. Iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tetangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini, ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Ini rapuh gitu ya. Paling bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, bukan di bawah dia. Kamar mandi. Dari sini ya, dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisi di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, ada dekat kamar mandi. Oh, Itu kamarnya Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. ya untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu, di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Bertahun-tahun. Emang kok perabotan udah bersih ya? Kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Nggak tahu, aku juga nggak paham. Mungkin saya pas kali kerja. Ini pakai yang Berapa M ini? Iya. Iya. Perabotan
lumayan mahal, Bu. Kamar mandi kan Masya Allah. Kamar mandi ya Bu ya. Tempat sholat ya. Iya kan? Bu ke center Mbak. Bisa nggak buka center? Ya. Oh, tapi ini tempat wudhu ya. Ini sholat. Ini bagian kamar mandi. Dan apa tadi mandi ya? Iya. Tempat sholat. Coba kemana sih Mbak? Oh, ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi. Ini mungkin bagian ruang tamu. Oh, atau mungkin garasi ya. Tolong yang tidak berkepentingan, tolong ya.
rumput-rumput pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan, walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, bagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk Sobat Grid yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, kainnya ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihat ya, kayunya masih sangat kokoh. Ini dia ketua RT setempat. Pak, ini untuk ukuran rumah yang udah terbengkalai, nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya berarti kan ini kualitasnya bagus. Iya, bagus. Berarti Tiko orang mampu bapaknya. Kalau dia nggak mampu, nggak akan seperti sekokoh ini. Iya, kalau gue tahu dulu kerjanya apa sih Pak? Dulu orang tuanya itu.
Saya nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak sama ibunya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiro katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Ya, jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya gimana, ya kan? Pandang ya. Itu di kontraktor ya kan. Kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya. Ayo. Ayo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Pak? Sebelum bapaknya pergi gitu ya, pernah masuk nggak sih Pak? Saya. Ya kalau ada acara-acara. Masuk. Oh iya, banyak banget bukan nyadar loh. Ya, selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Kasih ditipin. Gua juga tipin. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum. Terlihat kotor, tidak terurus, banyak debu hingga jamur yang menempel di seluruh permukaan.
Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi rambutan yang ada di rumah ini. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Enggak deh. Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, naik ke atas. Ya, tanggung. Gue harus ikhlas ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Udah 30 tahun. Nah, tapi aku datang di lama. Iya. Kita udah. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Ibu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Oh, pasti bersihin, baru kesini lagi. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya? Tapi
sebelum terbengkalai pernah kesini nggak Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih Alhamdulillah diperhatiin ya Mas. Itu mah batasnya buka. Maaf ya. Maaf. Iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tetangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya jadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini, ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Ini rapuh gitu ya. Paling bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, bukan di bawah dia. Kamar mandi. Dari sininya dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisi di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, ada dekat kamar mandi. Oh, itu kamarnya Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. Ya, untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Tahun-tahun emang kok perabotan udah bersih ya, kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Nggak tahu, aku juga nggak paham. Mungkin saya pas kali kerja. Ini pakai yang Berapa M ini? Iya.
Perabotan mahal, Bu. Kamar mandi kan pakai Masya Allah. Dapat Bu pakai senter Mbak? Bisa nggak pakai senter? Oh, tapi ini tempat wudhu ya. Ini musola. Ini bagian kamar mandi. Dan apa tadi mandi ya? Iya. Tempat sholat. Coba makan sih Mbak. Oh, ini bathtub. Buat mandi ya? Iya. Betapnya di atas kamar mandi.
Ya betul, rumahnya memang sudah dibersihkan ya sejak kemarin. Jadi rumput-rumput, pohon-pohon yang menutupi rumah sudah dihilangkan. Bagian dalam rumah juga sudah dibersihkan. Walaupun hasilnya memang tidak seperti semula, tidak bagus seperti semula. Pembersihan rumah milik Ibu Eni ini memang menarik perhatian banyak orang, bagi warga setempat yang ikut menonton proses pembersihan rumah ini. Sobat Grid, pembersihan rumah ini bukan hanya karena viral lalu dibersihkan. Sebelumnya Ketua RT sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sejak dulu sudah dicoba untuk dibantu dibersihkan, tapi Ibu Eni ini memang karena gangguan mental yang dialaminya, jadi dia lebih protektif terhadap rumahnya dan tidak mau jika orang-orang memasuki rumahnya. Pada akhirnya setelah dibujuk oleh anak, oleh petugas dan tetangga-tetangga, akhirnya Ibu Eni bisa dievakuasi dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, baru setelah Ibu Eni dirawat, dievakuasi, petugas akhirnya bisa memulai proses pembersihan rumah mewah ini. Sebelumnya tadi petugas damkar juga menyebutkan bahwa rumah ini telah disemprot disinfektan seluruh area rumah ini sehingga bebas dari virus COVID. Kita akan coba untuk masuk ke dalam rumahnya sekali lagi untuk Sobat Grid yang baru bergabung. Betul, karena banyak anak-anak di sini terlihat mereka semua bermain permainan viral ya, lato-lato. Kita coba untuk masuk ke dalam rumah ini lagi. Lihat temboknya ini sudah dipenuhi debu, kotoran, dan jamur. Tapi jika kita lihat, kayu ini masih kokoh untuk ukuran rumah yang terpakai selama 10 tahun lebih. Lihat ya, kayunya masih sangat kokoh. Ini dia Ketua RT setempat yang dijalankan. Pak, ini untuk
terbengkalai, nggak diurus, ininya masih kokoh ya Pak ya? Makanya berarti kan ini kualitasnya Iya, bagus. berarti Tiko orang mampu bapaknya. Kalau dia nggak mampu nggak akan seperti sekokoh ini. Iya, kalau boleh tahu dulu pekerjaannya apa sih Pak? Orang tuanya itu. Saya nggak tahu pastinya ya, nggak tahu pastinya karena saya nggak cuma tahu kehidupan bapak sama ibunya di sini. Untuk pekerjaannya saya kurang tahu, tapi informasi ya dari Tiro katanya kerja di suatu instansi, tapi juga ada yang ngomong kalau bapaknya itu kontraktor juga. Ya, jadi saya kurang tahu pasti kerjanya apa. Tapi kalau lihat hasilnya ini bisa kelihatan kerjanya gimana. Ya kan? Pandang ya. Itu. Di kontraktor juga kan. Kalau ini kan sukses pasti mampu bikin rumah seperti ini. Sama-sama Mbak. Ya. Ayo. Ayo. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Pak? Sebelum bapaknya pergi gitu ya? Pernah masuk nggak sih Pak? Saya. Ya kalau ada acara-acara masuk. Oh iya. Banyak banget ikannya ada loh. Ya, selamat siang Sobat Grid. Saat ini Grid Adi sedang berada di rumah mewah yang ditelantarkan di kawasan Jatinegara Cakung ya. Sejak kemarin memang rumah ini dibersihkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Setelah membersihkan debu beserta pohonan, saat ini damkar terlihat sedang menebang pohon yang ada di rumah milik Ibu Eni. Rumah mewah ini diketahui terbengkalai sejak tahun 2010 setelah suami dari ibu ini meninggalkan keluarga yang berisikan ibu ini beserta anaknya Tiko. Nah, selama terbengkalai, rumah ini terpaksa diputus aliran listrik serta air, sehingga dibantu oleh tetangga setempat untuk penerangan dan ketersediaan air bersih. Kasih ditipin. Gua juga tipin. Permisi. Bisa dilihat sendiri kondisi rumah mewah yang terbengkalai. Assalamualaikum.
permukaan. Dan rumah ini sendiri sudah dibersihkan sebelumnya oleh suku dinas pada hari Rabu kemarin, tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan mengingat rumah ini terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Sudah tidak ada lagi raputan yang ada di rumah ini. Assalamualaikum. Dan ini bagian dapurnya yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut ketua RT setempat, walaupun mengalami depresi, Ibu Eni masih sempat untuk memasak. Namun memang tidak terlalu sering karena penyakit yang ia derita. Di atas ada orang nggak? Enggak deh. Itu boleh nggak ke atas? Boleh sih, yang ke atas. Ya, tanggung. Boleh evakuasi ya. Kita akan naik ke lantai 2. Kondisi di lantai 2 sendiri cukup parah, namun sepertinya tidak terlalu parah seperti di lantai 1. Bisa dilihat ubinnya sendiri sudah retak dan bahkan terangkat. Tahun, nah dokter kami datang di lama dia. Konserinya masih serem ya. Iya. Ibu, ini warga sini berarti ya, Bu ya? Saya bukan warga sini. Oh, bukan. Itu ibu ini. Oh, ini Ibu. Nggak berani ah. Bu ini marah. Belum pernah masuk sini kah, Bu, setelah terbengkalai gini? Belum, kemarin dong pasnya apa namanya rumah yang masih pohon-pohon banyak itu. Oh, pasti bersihin, baru kesini lagi. Belum. Sebelumnya jadi selama bertahun-tahun belum pernah ya, Bu? Nggak berani. Nggak dibolehin juga ya?
Tapi sebelum terbengkalai pernah kesini nggak Bu? Belum pernah ya? Kayak apa gitu yang berubah? Agak bersihan aja dari yang kemarin itu. Tapi nggak maksudnya setelah sebelum terbengkalai gitu? Belum pernah. Belum ya? Emang kasihan aja, prihatin banget ya dengan keadaan. Iya, udah gitu ini juga masih. Alhamdulillah diperhatiin ya Mas lingkungan. Batasnya dibuka. Maaf ya. Maaf. Iya, tolong Bu. Terima kasih. Nah, seperti kesaksian tetangga ibu ini sendiri, sebelumnya memang belum ada tetangga yang bisa masuk ke rumah ini setelah terbengkalai. Dikarenakan setelah ditinggalkan oleh suaminya ini, ibu ini mengalami depresi sehingga sifatnya menjadi lebih cepat marah. Jadi tidak boleh ada orang yang bisa masuk ke rumahnya tanpa seizinnya. Bagian balkon rumah ini juga sangat memprihatinkan. Bisa dilihat sendiri situasi di luar rumah ini, ada banyak sekali awak media yang meliput, damkar yang membantu membersihkan, serta tetangga-tetangga yang ikut menonton. Yuk turun. Ini rapuh gitu ya. Paling masih bening gitu loh. Oh iya Bu, di mana Bu? Kamar pribadi yang nggak boleh dimasukin Bu? Di bawah, kemana di bawah dia? Mandi. Jangan sini ya, dekat sini. Nggak boleh dimasukin. Kamar mandi nggak boleh? Bukannya kamar Niko sama mamanya itu kan ada di sini kan posisinya di sini. Oh, di bawah ini ya? Iya, ada dekat kamar mandi. Oh, Itu kamarnya Niko. Hah? Oh, Tiko. Ganteng tuh. ya untuk ukuran rumah yang terbengkalai memang kondisi rumah ini masih cukup kuat. Tidak ada kayu-kayu yang kopos ataupun dinding yang retak. Di mana Bu di sini Bu? Menurut tetangga ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ini ya Bu ya? Ini ya Bu? Kamarnya siapa ini Bu? Bertahun-tahun. Emang kok perabotan udah bersih ya? Kalau makan. Ini kamarnya si Tiko itu? Iya, kayaknya yang ditempatin di sini ya. Kenapa nggak boleh di... Nggak tahu, aku juga nggak paham. Mungkin saya pas kali kerja. Ini pakai Berapa M ini? Iya. Iya.
Perabotan mahal, Bu. Ini kamar mandi kan kamar mandi. Kamar mandi.